Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Alinda, dan pada kesempatan ini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 1 Desain Research. Desain Research kelompok 1 beranggotakan Dina Febi, Legia Yuningtias, Putri, dan juga saya sendiri. Nah, untuk materi kami saat ini ialah Desain Research sebagai model penelitian pendidikan Learning Interaction. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu membahas tentang pengertian dan karakter desain riset. Desain research adalah suatu kajian sistematis tentang merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi intervensi sebuah pendidikan, seperti program, strategi, dan bahan pembelajaran, serta produk dan sistem, sebagai solusi untuk memecahkan sebuah masalah yang kompleks dari berbagai pendidikan. Selain itu, desain research juga memiliki tujuan untuk memajukan pengetahuan kita tentang karakteristik dari intervensi-intervensi tersebut serta proses perancangan dengan baik. Walaupun memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan model penelitian lainnya, untuk desain research sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu untuk yang pertama ada intervensionis, yang kedua ada iteratif, yang ketiga ada proses oriented, ada utility oriented, dan terakhir ada teori oriented. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Selanjutnya itu fungsi desain research. Nah, fungsi desain riset ini disajikan berbagai jenis penelitian berdasarkan fungsinya menurut Plum 2007, yaitu yang pertama itu survei. Fungsinya yaitu menguraikan, membandingkan, dan mengevaluasi. Lalu yang kedua studi kasus, yang fungsinya menguraikan, membandingkan, dan menjelaskan. Lalu yang ketiga eksperimen, menjelaskan dan membandingkan. Lalu yang keempat penelitian tindakan, yang fungsinya merancang atau mengembangkan solusi untuk masalah praktis. Lalu yang kelima ada etnografi, yang fungsinya itu menguraikan dan menjelaskan. Lalu ada penelitian hubungan, yang fungsinya itu menguraikan dan membandingkan. Lalu ada penelitian evaluasi, yang fungsinya itu menentukan tingkat efektivitas program. Lalu yang kedelapan, yang terakhir, penelitian rancangan atau desain research, yang itu fungsinya merancang atau mengembangkan suatu intervensi seperti program, strategi, dan materi pembelajaran, produk, dan sistem, dengan tujuan untuk memecahkan masalah pendidikan yang kompleks dan untuk mengembangkan pengetahuan teori tentang suatu karakteristik dari intervensi serta proses perancangan dan pengembangan. Lalu selanjutnya motif penggunaan desain research dalam penelitian pendidikan. Nah, ada 3 motif penggunaan desain research menurut Van den Akker et al. 2006, yaitu yang pertama meningkatkan relevansi penelitian. Penggunaan desain research berdasarkan pada keinginan untuk meningkatkan relevansi penelitian dengan kebijakan dan praktik pendidikan. Lalu yang kedua itu mengembangkan landasan teori secara empiris. Nah, pada motif kedua ini, penggunaan desain research untuk penelitian pendidikan adalah berkaitan dengan sisi ilmiah yang dihasilkan. Yang ketiga itu meningkatkan kekokohan penerapan rancangan. Nah, pada motif ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kekokohan dari penerapan sebuah rancangan. Nah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hasil dari desain riset. Menurut Plum 2007, ada 3 hasil yang bisa diperoleh dari desain riset, yaitu yang pertama, prinsip desain dan teori intervensi. Desain riset bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan tentang apakah dan kenapa suatu intervensi bekerja dalam konteks tertentu. Yang kedua, model intervensi. Desain riset akan menghasilkan rancangan-rancangan program, strategi pembelajaran, bahan ajar, produk, dan sistem yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran atau pendidikan empiris. Dan yang terakhir, pengembangan profesi. Desain riset dilakukan secara kolaboratif oleh para peneliti dan praktisi pendidikan di lapangan. Selanjutnya, langkah-langkah desain riset. Model Graph Major dan
2006, pada langkah graph major.com terdapat 2 tahapan yang penting dalam setiap langkah prosesnya, yaitu yang pertama, desain eksperimen. Merupakan tahap pelaksanaan desain eksperimen yang dilakukan setelah semua persiapan dilakukan. Dan yang terakhir, retrospective analysis adalah menghasilkan data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah mendukung atau sesuai tidak dengan konjektur yang telah dirancang. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu tentang model desain research. Berdasarkan tujuan desain research yang lebih spesifik, ada 2 model desain research seperti yang disebutkan oleh Niven, McKenney, dan Van den Acker pada tahun 2006, yaitu validation study dan developmental study. Kedua jenis model desain research ini memuat kegiatan desain, pengembangan, dan evaluasi terhadap inovasi dalam bidang pendidikan dalam konteksnya, tetapi hasil atau output ilmiah yang dihasilkan berbeda. Validation study lebih berkontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran dalam level domain yang spesifik. Sementara developmental study menghasilkan prinsip desain atau design principle yang digunakan untuk memecahkan masalah bidang pendidikan. Dalam pelaksanaannya, validation study, peneliti ini harus melakukan tahap-tahap penelitian yang diantaranya yang pertama environment preparation, yang kedua classroom experiment, dan yang ketiga retrospective analysis. Sedangkan penelitian dalam development study didasarkan pada masalah di lapangan dan dalam pelaksanaannya melibatkan partisipan, peneliti, ahli, dan stakeholder lainnya. Kemudian kesimpulan dari materi kita ini membahas tentang desain research sebagai suatu model penelitian yang dapat digunakan untuk bidang pendidikan. Model desain research dapat digunakan untuk penelitian yang memiliki fungsi untuk merancang, to design, atau mengembangkan, to develop, suatu intervensi dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam bidang pendidikan, serta untuk mengembangkan pengetahuan tentang karakteristik intervensi yang dilakukan dan proses perancangan atau pengembangan intervensi tersebut. Desain research dapat diterapkan untuk penelitian pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pengembangan kurikulum, serta pengembangan model pembelajaran di kelas. Terima kasih.